Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ana, host podcast KPU Kabupaten Banjarnegara, dapat menyapa teman pemilih dimanapun Anda berada. Oke teman pemilih, kembali lagi di podcast Ngebrew, Ngopi Enjoy Berdiskusi Penuh Wawasan. Untuk episode kali ini, KPU masih sama nih, mengundang narasumber dari luar seperti episode-episode sebelumnya. Nah, teman-teman penasaran siapa orangnya? Mari langsung kita sapa. Halo Mas Elis. Halo Mbak Ana. Mas Elis Novitriyono. Iya. Iya, merupakan Pranata Humas Ahli pertama di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Dindikpora Kabupaten Banjarnegara. Iya, betul Mbak Ana. Oke, FYI nih teman-teman pemilih. Jadi kenapa nih kita ngundang Mas Elis di podcast Ngebrew KPU di episode kali ini, karena kita pengen sharing knowledge nih Mas, terkait dengan karena pekerjaan Mas Elis ini sebagai humas di Dindikpora atau lembaga pemerintahan gitu ya, lembaga resmi ini, kita pengen banyak belajar nih Mas, sharing knowledge dari Mas Elis kepada kami tim humas KPU gitu. Nah, oke Mas, terkait dengan tema kita hari ini nih. Jadi kita mengambil tema Behind the Government Feeds, cerita dan strategi pengelolaan media sosial resmi. Nah, kita udah ngundang ahlinya nih teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu, kita flashback Mas Elis kalau nggak salah dulu ada di Dewan Pers ya Mas ya, Dewan Pers ya. Iya. Iya. Nah ini makanya kita, jadi kita mengundang orang yang sangat kompeten. Nah Mas Elis, sebelum kita ngobrol lebih jauh terkait tema kita hari ini, boleh dinikmati kopi Ngebrew khas KPU. Oke. Enggak, silahkan. Gimana Mas? Saya penikmat kopi, cuman bukan yang itu. Jadi untuk menilai tentang kopi itu ya jenisnya apa, rasanya seperti apa, saya kurang bisa menguasai. Tapi ini kopinya ngopi banget. Ngopi banget, sesuai dengan podcast kita Mas. Ngopi enjoy ya Mas ya. Nanti dengan harapan setelah kita ngopi ini, obrolan kita ke depan makin rileks ya. Oke. Nah, langsung saja nih Mas Elis, kita mempersingkat waktu. Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu nih Mas, perjalanan Mas Elis bisa bekerja di bidang komunikasi pemerintahan itu bagaimana awal mulanya Mas? Mangga silahkan. Ya, jadi Mbak Ana sebelumnya tadi seperti prolog yang Mbak Ana ceritakan tadi, saya sebelumnya di media swasta ya, media swasta. Terus seiring berjalannya waktu, usia semakin tua, semakin rentah ya, itu kan tiba-tiba ketemu dengan adanya pengumuman waktu itu perekrutan ya, perekrutan untuk ASN. Saya mencobalah mendaftar dan alhamdulillah terbawa. Saya waktu itu berpikir bisa kayaknya ya nyambi gitu. Ternyata tidak bisa, jadi ya saya harus memilih salah satu. Dan saya lepas dari media swasta itu, dan sekarang alhamdulillah diterima dan bergelutnya masih dalam dunia yang sama. Cuman yang bayar beda. Oke. Kalau kemarin swasta, sekarang yang bayar negara gitu ya. Cuman dunianya masih sama, masih seputar tentang sebenarnya sama ya, kayak jurnalistik, komunikasi, konten dan sebagainya. Tapi kita lebih ke instansi pemerintahan di Dindikpora gitu Mbak. Jadi hanya beralih status dari swasta jadi negeri. Iya, juragannya beda. Iya, juragannya beda, betul. Nah, Mas Elis tadi ngobrolin, Mas Elis nyampein mengelola konten. Nah, sebenarnya apa sih tugas utama di dalam mengelola konten digital khususnya di dunia pemerintahan, dalam hal ini Dindikpora Mas? Saya kebetulan dipercaya untuk jadi humas dan megang konten. Di samping itu juga sebenarnya ada beberapa tim juga yang di dalamnya, ada tim humasnya juga dari Dindikpora yang ikut terlibat. Yang kita buat di situ karena kita di dunia pendidikan, tentunya semua hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Jadi kita kesehariannya, aktivitas hariannya ya kita membuat
konten baik itu atau yang macam-macam ya, ada informasi ya, apapun informasi yang kaitannya dengan dunia pendidikan itu bisa untuk masyarakat secara luas, bisa untuk siswa-siswi ataupun pelajar dan juga tenaga pendidik ataupun kependidikan. Jadi memang di Dinas Pendidikan itu kalau kegiatan itu kan lumayan banyak, Mbak. Hampir setiap hari lah ada kegiatan. Nah, kita di situ mengolahnya. Konten itu menjadi sebuah informasi. Kadang kita momen-momen tertentu ya, misalnya SPMB, penerimaan siswa baru ya, kita membuat konten tentang informasi hal tersebut. Juga tidak menutup kemungkinan tentang sosialisasi libur, sosialisasi apa, kita buat informasi-informasi di situ yang berkaitan informasi. Tidak juga ada yang kaitannya dengan edukasi, misal kita membuat tutorial tentang apapun lah yang kaitannya dengan pendidikan ya. Masih semuanya di lingkup pendidikan itu, Mbak Ana. Kalau tadi Mas Elis menyampaikan mengolah, membuat sebuah konten untuk disajikan menjadi sebuah informasi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan nih, Mas. Bagaimana cara menentukan strategi komunikasi digital yang sesuai dengan karakter lembaga? Apalagi ini spesifik banget di Dikpora gitu kan. Jadi berkaitan dengan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, ini bagaimana strategi dari teman-teman Humas Dikpora untuk bisa mengkomunikasikan atau komunikasi digital seperti apa yang sesuai dengan karakter lembaga seperti itu. Yes. Itu sebenarnya PR besar, Mbak Ana. Itu PR besar. Mbak Ana juga pasti akan merasakan. Apapun konten-konten tentang dunia di pemerintahan, instansi pemerintah, itu kan sebenarnya sesuatu yang, mohon maaf, nggak dilirik, orang nggak suka, ya kan? Orang nggak suka. Cuman gimana caranya ya, tadi saya kadang berdiskusi, kita nggak suka dengan ngelirik itu, atau kita nggak suka dengan makanan itu, tapi kita disuruh untuk membuat makanan itu menjadi enak, pasti kita akan berusaha kan, agar makanan itu paling tidak atau produk yang kita buat itu akan lebih enak. Nah, kaitannya dengan konten-konten di pendidikan, kami bersama tim itu berusaha mengolahnya mulai dari yang pertama itu ya, kita pahami dulu audiensnya kita, followernya kita, yang pengikutnya kita, atau yang sering interaksi dengan media sosial kita itu siapa sih? Kan kita sudah bisa baca lah, kayak di KPU pastilah, kaitannya dengan KPU pasti ada partai politik. Partai politik, kaitannya dengan pemilu. Nah, kalau kita semuanya di pendidikan. Nah, setelah kita ketemu, oh ternyata audiens kita, follower kita itu di seputar ini, kita baru memilih tentang pesan apa yang kita mau sampaikan. Pesan apa yang akan kita sampaikan. Nah, setelah pesannya itu sampai atau kita dapatkan, pesannya akan kita sampaikan, baru nanti formatnya akan seperti apa. Nah, formatnya seperti apa ya, tentu dengan kreativitas teman-teman di Humas Dikpora itu mengolahnya agar menjadi sesuatu yang momen, dalam arti informasi biasa-biasa saja, tapi kita berusaha untuk menyajikannya agar lebih menarik lah, lebih cantik, walaupun ya masyarakat menganggapnya biasa saja. Jadi kembali lagi, sebenarnya yang mengakses mungkin ya hanya orang-orang yang mungkin bisa kita bilang butuhkan, mungkin dari guru, siswa, seperti itu ya, Mas. Betul. Jadi kita harus memahami sebenarnya dari produk yang kita buat itu sebenarnya masyarakat itu pingin tahu, rasa ingin tahunya di mana, kecukupan informasi yang akan kita sampaikan seperti apa. Jadinya kita berusaha untuk bisa kenal lah kaitannya dengan konten, produk, informasi, ataupun edukasi, ataupun hiburan yang kadang kita juga sisipi yang masih ada kaitannya dengan pendidikan, sehingga masyarakat bisa lebih senang lah, lebih interest untuk melihat produk kita seperti itu. Kalau tadi dari teman-teman Humas sudah mengolah, kemudian akan menyajikan informasi. Ini kita ngobrolin akan menyajikannya, mempublikasikan. Ada nggak, Mas, yang menjadi pertimbangan ketika teman-teman dari Humas Dikpora mau mempublikasikan informasi tersebut? Ini pertimbangannya, ini tuh boleh, ini nggak boleh dipublikasikan. Nah, pertimbangannya itu apa, Mas?
Jadi untuk pertimbangan kaitannya dengan konten ini diupload atau tidak ya. Karena kita di pemerintahan itu pasti punya aturan, punya apa namanya atasan, punya pimpinan gitu ya. Untuk hal-hal kaitannya yang konten bersifat itu kebijakan, ya kaitannya kebijakan penting, apa kita pasti akan diskusikan dulu sebelum kita upload atau kita tayangkan. Tapi kalau konten-konten yang berupa informasi tentang kegiatan, edukasi ringan ataupun hiburan yang kaitannya dengan tips-tips lain sebagainya itu kita bisa langsung ya, karena kita sudah diberi kepercayaan tim humas untuk mengelola kontennya, membuat kontennya dan mengupload kontennya. Tentu pimpinan kami juga sudah memberikan arahan, aturan atau batasan-batasan yang ini jangan sampai dilaksanakan seperti itu. Jadi ya seperti itu, Mbak. Oke, nah sekarang bagaimana caranya mengatur penyajian informasi ini agar lebih mudah ditangkap atau diterima oleh masyarakat, itu bagaimana, Mas? Ya, sekarang kita kadang dalam menyajikan informasi itu agar lebih bisa diterima, kita kadang perlu memahami dulu karakteristik apa ya audiens kita gitu, pesan yang akan kita sampaikan itu seperti apa. Kalau misalnya dan kita pesan yang akan kita sampaikan nih untuk siswa ataupun pelajar, ya kita mengkonsepnya, membuat kontennya, membuat tayangannya kita seolah-olah menjadi mereka lah di dunia mereka, biar apa bahasa yang kita sampaikan pun hampir sama dengan mereka. Bukan ya, tantangan kita juga ya di media sosial pemerintah itu kan terkesan bahasanya pasti harus kaku, harus formal, baku kan. Jadi kita kadang menyesuaikan lah dengan bahasa yang lebih rileks lagi, lebih santai lagi agar mereka bisa memahami. Satu, yang kedua, platform digital yang kita pilih juga kita sesuaikan. Nah, jadi misalnya yang hype gitu, Mas, yang lagi rame nih, yang lagi rame itu kita sesuaikan, kita pakai misalnya tutorial yang panjang, yang edukasi, yang bersifat orang harus melihatnya secara detail, itu kita masuk di platform YouTube gitu. Kalau yang pendek-pendek, yang hanya sekilas informasi, kita main di Instagram, TikTok, Reels gitu ya, Mas. Sekarang kan fitur di beberapa platform media sosial itu kan sudah sangat mengakomodir ya. Jadi kayak kita nggak perlu panjang-panjang menyampaikan, tapi isinya tetap tersampaikan gitu. Itu dengan cuplikan-cuplikan video pendek gitu ya, Mas. Nah, ngomongin platform tadi, Mas, platform media sosial, mana yang paling efektif untuk bisa mengkomunikasikan ke publik dan kenapa? Kalau platform media sosial sebenarnya itu ya semuanya efektif, karena sekarang sudah pergeseran ya. Kalau dulu itu budayanya dulu kan kita mau menyampaikan informasi, pesan itu melalui media-media mainstream ya. Bisa jadi kita bekerja sama dengan teman media untuk bisa menyiarkan secara langsung melalui koran, TV, radio gitu kan. Sekarang kan eranya sudah bergeser ke digital. Semua orang pegang HP, semua orang punya medsos. Jadi bisa dilakukannya dengan cepat dan saat itu juga. Cuman platform apa yang efektif? Sebenarnya ya semuanya efektif, Mbak. Tinggal tadi kita target audiennya mau yang mana gitu kan. Sehingga menentukan konten apa nih yang mau kita sajikan gitu ya. Betul. Kalau misalnya anak-anak muda yang ini kita main di TikTok. Kalau yang ini untuk tutorial nih, misalnya guru tentang tutorial ada aplikasi baru, kita pakai Facebook atau kita pakai YouTube gitu. Kalau yang untuk masyarakat umum nih yang kita pakai Instagram seperti itu. Jadi semuanya sebenarnya efektif, Mbak. Tinggal pesan kita yang mau disampaikan sama target audiens yang kita itu siapa gitu. Jadi memang pentingnya kita di awal memetakan terlebih dahulu ya, Mas. Maksudnya siapa sih audiens kita gitu kan, dan dari situ konten apa nih yang mau kita sajikan gitu kan, sesuai dengan kebutuhan ya, baik itu dari viewer kita, apakah itu murid, siswa atau mungkin pegawai dan nanti guru gitu ya, Mas ya. Nah, kalau ngomongin masalah platform
sampai dengan media sosial milik lembaga pemerintah, Mas. Yeah. Terkadang itu tidak lepas dari namanya komentar kritik dari, atau bisa kita sebut netizen. Betul. Nah, ini bagaimana cara teman-teman Humas Dindikpora untuk mengatasi adanya komentar atau kritik-kritik di kolom komentar, baik itu di media sosial maupun platform lainnya nih, Mas. Ini gimana cara menghadapinya kalau ada komen-komen terutama yang negatif? Ya tentu ya, namanya lembaga dan kita semuanya manusia, tidak terlepas dari namanya kesalahan, apalagi namanya kita OPD Dindikpora yang cukup besar dan di bawahnya ada satuan pendidikan, di satuan pendidikan itu ada guru, ada lain sebagainya, pasti ada saja yang kadang tidak sesuai dengan harapan masyarakat ataupun netizen. Kadang kita membuat konten yang menurut kita dengan kebanggaan kita itu menarik, informatif, tapi tiba-tiba di dalam komentarnya itu ada sesuatu yang orang kayak gue loh, ada yang seperti itu gitu kan. Betul. Itu ya kita harus menanggapinya tentu dengan bijak ya, dengan konteksnya itu kita harus pahami dulu. Benar nggak sih itu memang kecewaan ya, karena masyarakat yang memang menilai dan masyarakat yang memang menjadi kontrol untuk kita juga gitu loh. Jadi kalau memang masukan itu fakta betul ya akan kita tindak lanjuti. Jadi ada komentar ataupun ada laporan ataupun ada informasi tentang hal itu yang ada di komentar, kita pasti akan interest dengan komentar yang itu. Kita tim humas itu nanti rapat, terus kita menyampaikannya ke pimpinan. Ada informasi seperti itu. Nah, kebetulan pimpinan kami berharap apapun informasi yang kaitannya dengan aduan ataupun kritik itu harus segera ditindaklanjuti. Dan satu lagi, Mbak, kita di Dindikpora itu selain kita punya platform media sosial yang untuk itu, kita juga punya kanal aduan. Jadi kanal-kanal aduan itu kita wadahi untuk masyarakat-masyarakat yang ingin memberikan informasi kritik itu nanti larinya ke situ dengan harapan itu bisa lebih cepat tertangani. Jadi, berarti untuk masyarakat secara luas ya, Mas? Masyarakat secara luas, masyarakat secara luas. Jadi kita nanti ada aduan yang masuk, kita proses. Bahkan kalau pimpinan kami itu berharap 1 kali 24 jam harus ada klarifikasi. Paling tidak kalau misalnya itu di satuan pendidikan, apapun itu langsung akan kita tindak lanjuti dan terkait laporan seperti itu benar atau tidak, apa solusinya dan seperti apa penanganannya, dan jadi masyarakat itu bisa dengan segera mendapatkan informasi ataupun jawaban yang benar, dan kita harus menanggapinya dengan legowo juga. Kalau memang itu salah ya kita harus minta maaf, ya kan? Mengakui, karena mengakui karena kita itu memang salah. Tapi kalau tidak salah atau memang itu hanya miskomunikasi ya kita jelaskan melalui klarifikasi gitu, dan kita harus menanggapinya itulah dengan bijak, bukan seolah-olah kita menjadi sesuatu yang paling benar, yang paling itu tidak. Hanya karena kita lembaga pemerintah juga kita nggak lepas dari kesalahan ya, Mas. Yaitu dengan adanya platform di lembaga pemerintahan ini, begitu media sosial dan segala macamnya itu ya salah satunya adalah untuk mendengarkan mereka ya, Mas ya, mendengarkan masyarakat luas di luar sana bahwa kita perlu nih kasih masukan ke Dindikpora nih terkait mungkin rekrutmen, maksudnya rekrutmen siswa atau murid gitu ya, Mas ya, terus atau mungkin seputar guru gitu ya. Betul. Kadang kan kita menganggap saat ada komentar-komentar yang julid, yang miring, kita kadang langsung mau marah kan. Kadang itu salahan ya, sahabat, kita harus memiliki kesabaran. Kita anggap saja masyarakat, netizen yang memberikan kritik itu adalah mereka orang-orang yang mau peduli dengan kita. Mbak Ana pasti akan dipedulikan oleh sesuatu orang yang dicintainya, gitu kan. Mbak cuma buat gendut ya. Gitu. Jadi sebenarnya bagaimana cara kita memandang dari POV yang berbeda ya, Mas. Jadi jangan serta-merta ketika ada netizen yang komen negatif terus kita balik kayak apa sih, nggak tahu nih kan gini, tapi gimana cara yaitu menata komunikasi, kemudian menjawab atau mengklarifikasi dari pertanyaan netizen di luar sana yang menganggap sesuatu yang buruk di Dindikpora. Gitu. Tentunya mereka kasih masukan agar kita lebih baik lagi ke depannya dan hal-hal seperti itu tidak sampai terjadi lagi. Seperti itu, Mbak. Terus kemudian ini, Mas, kita masuk ke masalah pembuatan konten tadi. Kalau di dalam pembuatan konten nih, Mas, sebenarnya alurnya tuh kalau di Dindikpora apa aja? Apakah mulai dari riset dulu nih, terus dikemas dalam penulisan, desain, terus sampai akhirnya approval pimpinan, itu sebenarnya kalau di Dindikpora alurnya seperti apa? Kita
ada beberapa alur saat kita memproduksi konten. Ada juga, Mbak, konten-konten yang kita buat dalam arti namanya kita lembaga pemerintahan kan ada event, ada kegiatan, kita secara langsung tidak ada riset, tidak ada apa, kita cuma mengambil momen saja. Mengambil momen untuk kita bisa mendokumentasikan dan memproduksi konten dari kegiatan yang saat itu atau hari itu sedang berlangsung. Tapi gimana caranya kita mengolah biar itu tidak hanya sebagai batasan kita mendokumentasikan, menyiarkan acara itu. Jadi dalam acara itu ya kita mengikuti, kita ikut duduk di situ, kita ambil sarinya yang menarik apa, isunya yang menarik apa, baru kita olah dan kita sampaikan. Satu itu. Yang kedua, yang terkaitannya kita produksi konten yang memang teragendakan. Ada beberapa konten yang karena kita di dunia pendidikan itu ada hari anak, ada hari guru yang kaitannya dengan pendidikan. Jadi kayak konten planning gitu ya, Mas, yang udah pasti gitu loh. Pasti, tanggal-tanggalnya nih hari guru gitu kan ya, misal. Itulah kita memang memerlukan riset dulu, memerlukan planning dulu. Kita membuat apa sih untuk hari guru ini, membuat apa sih untuk misalnya hari anak ini gitu. Kita planning dulu biar mateng bener, agar itu biasanya kita untuk konten-konten yang durasi panjang, karena kita juga membuat kayak hari pendidikan, kita buat kayak film dokumenter tentang perjuangan anak-anak yang ada di sekolah, misalnya di Gumelem yang dia harus pagi berjalan sampai 2-3 kilo. Kita memproduksinya ya secara apa namanya, memang harus planning dulu ya biar hasilnya maksimal gitu, Mbak. Nah, kalau di dalam memproduksi konten nih, Mas, apa sebenarnya tools yang paling membantu untuk memproduksi konten, khususnya kita nih, Mas, di lembaga pemerintahan, sebenarnya toolsnya itu apa sih yang paling bantu nih? Ya, kalau tools yang kita membantu ya kaitannya dengan audio video ya. Kita pakai CapCut untuk videonya, terus untuk grafisnya ya kita pakai Canva, kita seperti itulah. Yang itu menjadi dasar utama lah untuk kita membuat, karena mengolah grafis, mengolah apa, pakai itu yang sangat membantu. Dan dengan adanya aplikasi video itu kan sekarang aplikasi video sudah lumayan canggih. Kita di login di laptop, di komputer, bisa juga di handphone, bisa. Jadi kecepatannya untuk kita membuat sampai mengupload bisa lebih cepat. Gitu, Mbak. Jadi toolsnya itu dengan memanfaatkan alat-alat atau aplikasi editing, baik itu foto maupun video ya, Mas ya. Dan ini saya kan termasuk Gen Z nih, Mas. Jadi kalau misalnya Gen Z nih, kalau kita bikin konten itu kan ada salah satu platform editing video yang memang viral gitu kan. Dan kalau kita pakai soundnya nih, Mas, itu kadang tuh bisa naikin insight kita ketika kita posting itu di platform. Itu ternyata kan sebenarnya salah satu alat ya, Mas ya, tools yang bisa kita gunakan untuk bisa, misal nih, karena saya pengen ngepost ini nih pakai, atau katakanlah punya KPU nih, saya bikin konten. KPU kan punya rutinan sepekan itu, Mas, 1 minggu. Nah, kadang tuh saya pakai sound di aplikasi editing video itu yang bisa menaikkan insight gitu. Jadi viewersnya tuh naik nih, karena salah satunya yaitu dari sound yang kita pakai dari aplikasi editing itu. Iya betul, tidak apa-apa, dan itu mengangkat juga kan. Kita yang penting sound itu karena sudah disediakan ya oleh platform itu kan, berarti bebas digunakan tanpa hak cipta, tidak masalah saya kira. Dan itu malah justru menjadi daya tarik tersendiri saat orang interest dengan scroll lihat ada sesuatu yang menarik, lagunya, soundnya gitulah. Ya menarik, memang harus seperti itu. Kreatifnya kita sebenarnya ya, Mas ya, dengan maksudnya dengan perkembangan teknologi yang sekarang yang sudah banyak memfasilitasi kita untuk, atau mempermudah kita gitu untuk membuat konten, ya kenapa enggak kita manfaatkan gitu ya, Mas. Nah, kalau tadi ngobrolin pembuatan konten dan segala macamnya, sekarang nih, Mas, saya mau tanya, apa, Mas, tantangan terbesarnya terutama nih dalam mengelola akun resmi milik pemerintahan? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, tantangannya mengelola media di pemerintahan itu ya, media pemerintahan, konten-konten yang dihasilkan itu sesuatu yang sebenarnya tidak begitu dilirik, tidak begitu menarik. Cuman bagaimana kita caranya untuk bisa mengolah itu agar masyarakat itu, walaupun informasinya itu sebenarnya dibutuhkan, tapi penyajiannya baik dari sisi visualnya, baik dari sisi grafisnya itu akan lebih menarik. Nah, kita berusaha dengan kreativitas yang kita miliki
ya keterbatasan SDM juga, karena kita menjadi kendala juga ya, tantangan juga karena di media instansi pemerintah itu keterbatasan SDM tentunya. Banyak kegiatan ya, sama saja lah dimanapun itu kegiatannya banyak, kontennya, hasil produksinya banyak, cuman kita harus menguploadnya harus cepat, harus itulah ya, kita berusaha lah untuk bisa memperformulasikan itu agar menjadi sesuatu yang menarik. Tantangannya yaitu saya kira gimana caranya membuat orang jadi suka dengan konten yang kita buat, gitu Mbak. Sebenarnya berat ya Mas. Berat. Kita tuh harus tahu nih audiens mintanya apa. Kita harus menyajikan informasi yang relevan dengan keinginan-keinginan mereka. Itu sebenarnya kan PR ya Mas ya. Saya sendiri sampai sekarang masih belajar loh Pak. Belum bisa untuk bisa benar-benar bisa menarik orang suka, orang terus mantengin platform kita, akunnya kita itu ya susah gitu. Ya gimana caranya kreativitas kita untuk bisa membuat mereka senang dengan kita dan tentunya informasi yang kita sampaikan itu bermanfaat untuk mereka dan dibutuhkan gitu kan. Karena setiap momen pasti ada momennya misalnya di KPU ya, rujukan informasi saat pemilu ya pasti dari KPU gitu kan. Rujukan informasi saat ada penerimaan murid baru pasti dari Dinas Pendidikan. Nah, momen-momen itu kita manfaatkan semenarik mungkin untuk membuat informasi yang bagus. Oke, yang pastinya menarik masyarakat luas ya Mas. Apalagi Dindikpora ini kan lembaga pemerintahan yang krusial masalah pendidikan. Jadi mau nggak mau kayak tiap hari tadi misal kita ngomongin ada konten planning nih, nggak cuma masalah hari besar, tapi apa yang mau kita sajikan misal di bulan ini ya Mas, atau di tahun ini nih yang mau kita sampaikan kepada masyarakat luas. Nah, terus gini Mas, Mas Elis, Mas Elis sebagai orang yang sudah sangat berpengalaman di media. Masih banyak senior di KPU itu, banyak senior saya loh. Ada banyak senior saya di KPU. Jadi gini, kalau misalnya ngobrolin tadi mendengar pengalamannya Mas Elis, baik dari Dewan Pers maupun sekarang mengelola media sosial atau komunikasi digital di lembaga pemerintahan khususnya di Dindikpora, apa nih Mas tips dan saran yang bisa disampaikan kepada kami khususnya di Humas KPU dan masyarakat di luar sana atau teman-teman dari lembaga pemerintahan yang lain nih agar konten ini nih efektif dan mampu tersampaikan kepada masyarakat dengan baik gitu. Itu tips dan sarannya apa nih Mas? Kaitannya dengan tips-tips itu ya tentu saat kita mau membuat produk konten ataupun informasi ya akan disampaikan, kita pahami dulu lah yang tadi saya jelaskan di depan, audiens kita itu seperti apa, kebutuhan informasi yang mereka harapkan itu seperti apa. Lah, kita mencoba mencukupinya informasi yang mereka butuhkan dalam bentuk sebuah karya, konten, informasi yang kita olah dengan kreativitas kita. Nah, tim work itu sangat dibutuhkan. Jadi kita bangunlah chemistry teman-teman humas di KPI ini biar solid, biar kompak. Karena saat bekerja sendiri itu susah, Mbak. Tapi kalau saat ada tim, misalnya nih podcast nih, ada Mbak Ana, ada kameramen, Mas Panji, ada Mas Adi gitu kan. Tim yang menarik, tim yang solid, pasti auranya di ruangan ini juga akan beda, akan rileks, akan menarik gitu loh. Itulah yang kita perlu buat, dan tentunya kita agar bisa menjadikan sesuatu itu menarik tersampaikan ya, kita bagaimana membuat rencana-rencana, dan yang paling penting kita sama-sama Mbak terus belajar gimana caranya, karena banyak profesional ya yang terutama terbiasa dengan memproduksi konten, memproduksi tayangan, memproduksi informasi yang kaitannya dengan pemerintahan gitu. Jadi kita masih terus belajar juga, dan kita gimana caranya harus terus memproduksi itu sesuai dengan apa yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita menjawab rasa ingin tahu masyarakat lah, kita paham betul apa yang diinginkan oleh audiens atau follower kita, Mbak. Gitu. Oke, luar biasa. Tipsnya bisa teman-teman terapin nih ya untuk teman-teman lembaga pemerintahan yang lain yang lagi nonton nih ngebrunya KPU di episode ini. Daging semua nih isinya teman-teman. Jangan lupa untuk
diterapkan tips and trick dari Mas Elis. Nah, Mas Elis, satu lagi pertanyaan sebagai penutup. Mas Elis, apa sih harapan Mas Elis untuk masa depan komunikasi digital di lingkungan atau di lembaga pemerintahan, Mas? Apa harapan Mas Elis? Ya, dengan adanya informasi digital ini, tentu ini menjadi sarana lembaga pemerintahan lebih dekat dengan masyarakat. Informasinya, apapun kaitannya lebih dekat, lebih merangkul, dan yang paling penting adalah kita bisa menjadi rujukan informasi resmi untuk masyarakat yang memang membutuhkan kita, dan hubungannya itu carane orang Banjar kita menjadi satu sedulur lewat lewat digital ini, platform digital ini, seperti itu Mbak. Jadi besar harapan kita ya Mas ya, maksudnya dengan adanya komunikasi digital di lembaga pemerintahan ini, justru kita harapkan adalah masyarakat bisa lebih dekat dengan kita, lebih cepat mendapat informasi dari kita, dan kita juga harus bijak-bijak nggak sih Mas? Maksudnya untuk tidak memberikan komentar negatif. Mungkin alangkah lebih baiknya kita membuat narasi itu lebih ke bertanya daripada menjudge di kolom komentar dengan kalimat yang negatif ya Mas. Iya betul, jadi kita mengundang interaksi juga. Iya, jadi kalau misal mereka bertanya justru malah kita senang nih Mas, kita kasih informasi nih ke teman-teman kalau sebenarnya itu alirnya seperti ini, aslinya seperti ini. Iya, itulah yang perlu kita berlatih juga, karena dulu ya, eranya dulu itu kan memang konten ataupun platform milik pemerintahan digital itu pasti satu arah, dan itu terkesannya arogan, ya kan? Itu menyampaikan informasi tentang pencapaian, tentang prestasi, tentang kegiatan yang masyarakat itu sebenarnya ya nggak penting-penting amat sih ini gitu. Cuman gimana caranya kita menyampaikannya dengan luas, ada interaksi, jadi mereka juga interest untuk berdiskusi dengan kita, termasuk salah satunya memberikan masukan tadi untuk kita agar tentunya lembaga kita akan lebih bagus, lebih tertata, lebih baik gitu. Jadi ya memang interaksi itu lebih penting gitu ya di komentar, mengajak mereka untuk berdiskusi, untuk ngobrol ya di satu topik yang saat itu memang hangat, itu penting gitu ya. Luar biasa kan teman-teman pemilih. Ini teman-teman pemilih nih harus banget nih nonton episode ini biar teman-teman pemilih bisa menerapkan nih gimana nih caranya untuk teman-teman bisa menyampaikan informasi di publik dengan bagus tapi tetap sopan. Oke, Mas Elis, terima kasih sekali untuk waktunya di tengah kesibukan Mas Elis menyempatkan hadir datang di podcast Ngebrew KPU, dan tadi juga sempat sharing knowledge tentang pembuatan konten kepada teman-teman staff di lingkungan KPU. Terima kasih sekali Mas Elis. Semoga next kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang lebih menarik. Oke. Jangan lupa nanti juga ada kunjungan sana loh ya, kita undang loh ya. Kita juga punya podcast juga ya. Siap ditunggu undangannya nih Mas. Jangan lupa saya juga nitip promosi boleh? Boleh. Boleh nggak? Ini nih bisa mengakses punya Dindikpora di mana nih? Boleh banget nih Instagramnya di Dindikpora Kabupaten Banjarnegara, YouTube-nya juga sama, TikTok-nya juga sama. Silahkan di follow untuk kita tahu bisa mengetahui informasi tentang seputar dunia pendidikan. Kalau tadi Mas Elis yang promo, sekarang tinggal saya. Teman-teman pemilih jangan lupa untuk terus mengikuti update terbaru dari media sosial KPU Kabupaten Banjarnegara, dan terus mengikuti episode Ngebrew KPU Kabupaten Banjarnegara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Ana, host podcast kali ini, mohon undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.